Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agrianus Sukmaji dengan NIM 2207952 dari PTBA. Di sini saya akan membuat video mengenai pembuatan gedung C EPTUP mulai dari awal gitu, dari pengembangan grid, level, dimensi, kolom, balok, dan sebagainya, dari strukturnya, dan eh, ditambah pembuatan tangganya gitu. Oke, mungkin langsung boleh disimak aja. Di Revit untuk gedung CEPTIUP. Caranya kita ke file dulu, terus new, terus kita ke struktur, klik OK. Oke, jika sudah, sebelum dimulai, kita ubah dulu unitnya, kita klik UN. Terus ini unitnya ganti jadi cm. Oke, oke. Jika sudah, kita cara untuk membuat gridnya itu ke level 1. Yang levelnya kita close dulu. Nah, lalu ke struktur, kita bikin grid. Yang pertama untuk grid vertikal dulu, tarik garis dari atas ke bawah, lalu ini kita ubah dulu jadi A. Nah, setelah itu kita akan mengcopy si grid ini dengan cara kita klik dulu gridnya, terus klik ini copy, atau coba multiple constraint-nya kita nyalain biar bisa langsung beberapa dan lurus gitu. Nah, untuk caranya tinggal di klik tengahnya, terus digeser-geser. Untuk jaraknya bisa diatur ya. Dan sesuai spek tag untuk gedung C itu, kita 360, 360, 360. Bentar. Hmm, langsung cek. 360, 360, 360, 360 sampai ke H. 360, 360. Nah, kalau udah sampai H, bisa deh H. Dari H sampai K itu jaraknya 240. 240. 240. Oke, sampai K udah 240. Lanjut 360 lagi sampai dengan R. Oke, sudah BC, Oke, udah 360 sampai R. Ini untuk grid yang vertikal, selanjutnya grid yang horizontal. Sama kita ke grid dulu. Terus dari bawah, dari sini misal, tarik garis ke kiri. Lalu ini ubah jadi 1. Oke, habis itu kita copy lagi. Sama kayak tadi. Ke atasnya itu sesuai spek tag itu 180. Dilanjut 510. Dilanjut 240. Lanjut 540 lagi. Dan terakhir 180. Oke, mungkin udah, kita rapin dulu, kita sesuaiin dengan tarik. Terus jika udah, yang ini kita pindahin sini. Terus yang ini juga pindahin ke sini. Yang ini ke sini. Dan yang ini ada map. Pindahin ke sini. Nah, mungkin untuk membuat gridnya udah ya. Pertama untuk membuat dimensinya, menambah dimensinya, kita bisa klik L langsung atau ke annotate, terus ke aligned datanya di sini. Nah, setelah itu kita tinggal klik aja yang mau di dimensi. Tinggal diklik-klik aja. Setelah itu kalau udah semua tinggal kita bisa atur jaraknya mau segimana. Misal segini aja. Nah, oke udah. Lanjut untuk yang ininya.
Oke, jika udah, kita coba samain jaraknya. Kira-kira sini. Nah, oke udah. Setelah nambahin grid, selanjutnya kita akan nambahin levelnya gitu. Nah, untuk buat level, kita ke tampak, samping, ini ke S. Nah, terus ininya biar gak ganggu gitu, kita bisa dipindahin dulu ke bawah. Caranya, edit type, terus ininya kita ubah ke atom. Kita klik apply. Nah, oke. Terus ini kita bisa dikeluarin lagi. Nah, biar lurus. Di satu aja. Nah, ini. Kita ke bawah biar gak dempetan. Nah, udah. Setelah itu kita akan nambahin, maaf pencet, bakal nambahin si levelnya itu ke atas 7 dan satu buat pondasi gitu. Tapi sebelumnya ini kita jangan diblok ya, tinggal klik aja ke atas ini dulu, tambahin. Oke. Nah untuk membuat level sama saja kayak tadi ke struktur, terus ini ada level. Kita tarik garis dari sini biar lurus. Nah segini aja. Kita bikin ke atas 7. Dan di bawah buat pondasi ini. Oke, udah. Setelah itu kita ganti namanya. Misal ini yang pertama yang dibawakan buat pondasi. Kita klik aja, kita ganti aja namanya pondasi. Dan oke, ininya minus 60. Nah, jika ini berdempetan gitu, kita bisa klik yang ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk level 1 itu lantai 1, elevasinya 0, lantai 1. Level 2 itu lantai 2 dengan ketinggian elevasinya 385. Lalu untuk level 3 jadi lantai 3 dengan ketinggiannya 770. Dilanjut, nah untuk level 4 itu untuk atap ya. Kepencet. Mana sih? Nah, atap udah. Eh, elevasinya 1120. Oke, lanjut. Nah, ini yang tiga ini untuk level atap 1. Karena atapnya itu ada beberapa apa ya, macam bentuk lah gitu. Jadi kita harus bikin beberapa level atap. Terus elevasinya 1340. Dilanjut ini level atap 2, elevasinya 1720. Dan ini yang level 7 itu yang mana ya? Nah ini ganti jadi level atap 3, elevasinya ganti jadi 1960. Oke, udah semua. Ininya tinggal tinggiin. Eh, tambahin ke atas. Lebihin. Ini cukup. Yang ini juga kepanjangan kayaknya. Jadi ini aja cukup. Dan yang ini. Oh ini, ntar maaf pencet. Yang ini bisa digeser gak sih? Ya mungkin nanti bisa diedit lagi, bisa digeser-geser. Nah ini untuk cara pembuatan level. Ini untuk menambahkan dimensi. Dan ini untuk levelnya gitu. Nah ini. Selanjutnya kita akan buat si kolomnya. Caranya kita ke struktur. Terus ke kolom. Nah, tapi di sini kolom yang akan digunakan itu nggak ada, yaitu kolom K1
dengan ukuran 3545 dan kedua 35 gitu. Nah, sekarang kita buat dulu kolom yang dibutuhkan. Caranya ke duplicate, terus kita klik K1, 35 kali 45. Oke, ini sesuaiin. Ini 35, ini 45. Klik oke. Lalu kita tambahin lagi, edit type, kita duplicate lagi untuk K2, 35 kali 35. Oke, ini tinggal ubah ininya, 35, oke. Nah, sekarang untuk kolom yang dibutuhin udah ada ukurannya. Langsung aja kita tambahin ke grid yang udah kita buat gitu. Mungkin yang pertama kita buat dulu yang K1. K1, ya, ke kolom dulu, terus K1 yang 3545 kita tambahin di grid B1 di sini sampai ujung. Tapi di sini saya akan mencoba setengahnya dulu dan setengahnya lagi nanti kita coba di mirror gitu. Jadi kita coba setengahnya dulu sampai I. Ya klik-klik aja. Ini yang K1 ya. Terus yang K1 tuh ada di atasnya juga sama. Kita setengahnya dulu sampai I juga. Dari B sampai I. Oh ini. Oke. Udah belum sih? Nah udah. Selanjutnya yang K1 tuh ada di grid 4 ya. Tapi di grid 4-nya tuh di I agak ke atasan. Jadi, oh kita coba bikin dulu. Nah, satu. Habis itu kita pindahin ke atas jaraknya 150 atau 1,5 meter. Oke, udah. Selanjutnya kita tambahin kolom yang kedua yaitu 35 ke 35. Yang pertama di grid 2 dari sini, grid 2 A2. Terus langsung ke C. Ini kita coba setengah-setengahnya lagi berarti dari C sampai ke I juga. Oke. Lalu di sini tuh ada, tapi bukan di pas grid B-nya. Kita coba klik bikin dulu. Terus kita pindahin jaraknya 1 meter. Kita jadi 100. Oke, udah. Selanjutnya kita tambahin lagi kedua 3 udah. Di grid 3 sama dari A sampai C. Di grid 3 dari A sampai C dilanjut A dengan I. A dan I. Oke. Selanjutnya di grid 4 dari A sampai H. Ya dari A sampai H. 1, 2, 3, F, G, H. Oke, udah selanjutnya di grid 5 sama ya kayak yang bawah. Bedanya cuman di sininya aja. Berarti di grid 5-nya dari sini A5 sama B5, cuman yang B-nya dipindahin, digeser 100. Sama seperti yang bawah. Dan ke sananya kosong, nggak ada. Oke, mungkin ini setengahnya udah. Kita coba mirror. Blok dulu semua ininya, kita filter. Kolomnya aja, oke. Lalu di GM, lalu tengahnya kita cari. Rumah ini benar. 140 berarti 120 ya. Nah,
tengahnya ketemu, kita ke atas, geser. Nah, udah ke copy. Jadi untuk kolomnya udah semua ya. Sama yang di sebelah kanannya udah sesuai. Oke, udah sesuai. Nah, selanjutnya kita lihat di sininya. Nah, udah. Misalnya di lantai satu sama top levelnya ke lantai 2. Oke, jika udah, kita akan copy sampai lantai 3. Ke copy to clipboard, paste, align to selected level sampai level 2, level 2 dan level 3. Klik oke. Nah, ini untuk tampak sampingnya jadi seperti oke, udah ya ini seperti ini. Sampai atap kolomnya kita coba lihat di tampak lainnya. Nah, ini udah dirapihin tadi. Terus ini udah juga. Oke, selanjutnya kita lihat 3D-nya. Nah, untuk 3D, nah 3D-nya akan seperti ini. Mungkin sekarang kita akan tambahin si fondasinya. Kita ke struktur, lalu ke isolated, lalu karena di backstack tipe fondasinya tipe 2 file cat, kita keluar family, ke Miss Imperial ke sini, Miss Imperial, terus cari structural foundation, lalu cari file cat 2. Nah, ini kita open. Nah, oke, setelah itu kita edit type, kita sesuaiin, terus duplicate, kita pakai 800 kali 1800 kali 900. Ini satunya milimeter ya, tapi karena di rapid unitnya cm, jadi di sininya untuk foundation thickness-nya kita 90, width-nya 180, length-nya kita 80, cut-off-nya 15, dan clearance-nya 40. Oke, nah jika udah, sekarang kita tinggal tambah-tambahin ke kolom-kolom yang sudah dibuat sebelumnya ya. Oke, coba. Nah, seperti biasa kita akan buat setengahnya dulu dan sisanya akan di mirror. Berarti sampai C. Sampai I. Ke tiap kolomnya, lalu ini di kritika. Oke, lanjut di grid 2. Sampai I. Lanjut di grid 1-nya juga. Oke, udah semua sisi sebelah kirinya. Sekarang kita tinggal mirror. Kita filter, kita fondasinya aja. Oke, kita klik DM. Lalu tengahnya, terus klik ke atas. Oke, kalau udah semua kepasang, si fondasinya sesuai kiri kanannya, kita lihat di, oh ya, zoomnya si ininya, kita ubah dulu filter, si kolomnya. Ini dari fondasi masih ada. Satu.
Oke, kita lihat tampaknya. Nah, ini udah ada. Ini untuk kolom dan ini untuk fondasinya. Kita lihat yang lainnya. Udah juga. Ini udah. Ya udah juga. Kita coba ke view. Lihat 3D. Ini udah ada ya fondasinya. Nah, gambar mengenai balok induk di gedung C gitu. Untuk caranya kita ke struktur, terus ke beam. Nah, untuk ininya pakai yang konkrit, terus pakai yang 3050 ini sebelumnya saya udah buat. Kayak sekarang tinggal kita tambahin sesuai dengan spek tag gitu, dan seperti biasa saya akan buatnya setengah-setengah terus nanti di mirror gitu. Ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Maaf. Dari sini ke sini, dari sini ini 100, terus dari sini sini, dari sini langsung ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari kita setengahnya dulu aja sampai sampai I aja. Coba sampai I, berarti sampai sini. I. Oke, yang atas udah, mungkin selanjutnya ayo dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini, sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, yang H, terus yang I, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Hmm. Duh, maaf, tadi lebih bilang aja. Lalu ini ke sini, terus dari sini ke sini, dilanjut sini, 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 ini ke sini, ini ke sini, ke sini, sini, ini ke atas 100, ini 100, lanjut, ini, ini. Ya dilanjut ya.
Oke, baik. Mungkin untuk yang setengahnya ini udah. Oh, belum. Ininya. Oke, mungkin udah ya blok induknya segini. Oh, ini tuh ke atas. Enggak belum. Oke, kalau udah segini kita mirror dulu. Filter, framing, ini terus cari 120 penetrasi tengahnya. Oke, terus kita tambahin yang kurangnya, yang tengahnya ini, terus ini, terus ini sampai ujung, ini, sini, dan ini. Oke, mungkin untuk balok induk udah ya. Ini kayaknya tuh terus kalian coba yang ini juga. Hmm, jadi harusnya tuh ya dari kolom ke kolom. Oke, untuk balok induknya udah segini. Oh ya belum ininya. Lupa. Langsung aja. Oke, dicek lagi. Kalau udah sesuai. Ya udah, kita lihat di 3D-nya. Nah, ini udah ada ya. Nah, si balok induknya. Sekarang kita coba copy ke eh lantai 2 dan 3-nya. Pas copy paste lantai 2 dan 3. Kita klik OK. Duh, lupa. Belum di ini. Aduh, belum di filter ya. Bentar. Oke, udah belum ya? Masih. Nah ya. Oke, masih di lantai 1. Kita copy ke lantai 2 dan 3. Nah, filter dulu. Astagfirullah. Filter, kalau misalnya checklist, baloknya aja, copy, paste, align, 2 dan 3. Oke. Tunggu lamanya. Nah, udah ya, ada di lantai 2 dan 3 si balok induknya. Sekarang kita akan tambahin untuk si balok atapnya. Kita copy juga, filter dulu, bonus, oke, ke atap, dan ke atap, oke. Terus di sininya
di atapnya. Nah ini kita tinggal sesuaiin yang nggak dibutuhinnya. Kayak ini kita hapus-hapus. Yang di nggak usah dihapus. Hmm, gini aja. Delete. Coba. Sini juga sama. Nah, oke, udah untuk atapnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Sekarang kita lihat di 3D-nya. Nah, udah sesuai si balok induknya. Untuk balok induk kurang lebih seperti ini, menambahkan atau menggambar dari balok anaknya. Tapi sebelum itu, karena balok anaknya ada di sekitar sini dan ini, dari saya akan buat garis bantu terlebih dahulu. Kita tarik garis tengahnya itu 345, lalu kita tarik ke kiri. Terus yang sebelah sini juga dari grid 4 sampai grid 2, kita tarik garis tengahnya itu 375 sampai tarik juga sampai ke ujung. Nah, udah setelah itu kita ke sutut, lalu ke beam, lalu kita ke konkrit, tetapi karena beda ukuran, kita edit type duplicate, kita tulis anak dengan ukuran 30 40 20 40, maaf, 20 40. Oke, untuk balok anaknya dengan dimensi 20 40, klik oke. Nah, udah, sekarang kita tinggal tambahin dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, lanjut dari sini ke sini sampai ada sampai ke situ. Dari sini dari sini ke sini. Oke, udah, selanjutnya yang bawahnya dari ini, dari grid C dimulainya. Dari grid C sampai sini, terus
dari sini ke sini, dari sini ke sini, sama ini juga sampai grid H. Sini, dari sini ke sini, dari sini. Nah, oke, mungkin balok anaknya udah sampai sini aja. Sebelum di mirror ke sebelah kanannya, saya akan menghapus dulu si garis bantunya. Nah, oke, mungkin karena udah, kita klik aja semua baloknya untuk di mirror ke samping kanan, ke bagian kanan. Oke, udah semua. Oke, kita klik DM atau yang ini, terus kita cari tengahnya. Nah, tarik ke atas. Oke, udah. Setelah itu kita akan tambahin ke lantai 2 dan 3. Kita klik dulu. Oke, udah semua. Kita copy to clipboard, paste, align, to select level 2 dan 3. Klik OK. Oke, kita lihat di 3D-nya. Nah, udah ya. Kalau kadangnya udah ada di lantai 1, 2, dan 3. Udah ditambahin. Gambar plat lantai dari Genum C itu sendiri. Caranya, kita ke lantai 1, terus kita ke struktur, lalu ke floor. Nah, di sini kita pilih generic, terus kita edit type, kita duplicate, kita pakai plat lantai yang thicknessnya 15. Oke, satunya edit, thicknessnya ganti jadi 15. Oke. Nah, sekarang kita udah pakai plat lantai dengan thickness 15. Sekarang tinggal di eh gambar bisa pakai rectangle atau line. Kalau saya mending langsung pakai line aja. Tinggal ditarik garis dari ujung ke ujung yang dibutuhkan. Terus ke sini, ke sini, ini, lalu ke sini, sini, ini, ke sini, ke sini, lanjut ke ujung sebelah sini, ini, sini, 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 lanjut sampai sini, ini, ke sini, dan sampai ujung sini. Oke, kalau udah semua, kita tinggal checklist. Nah, udah semuanya tergambar. Lalu kita akan copy langsung ke lantai 2, 3, dan atap. Atap. Kita klik 2, 3, dan atap. Oke, tunggu. Nah, jika udah, kita bisa lihat di 3D-nya. Nah, ini sudah ada platnya. Biar gak ada yang cocok ini, kita ilangin analytical-nya. Kita unchecklist semua. Play, oke. Nah, ini buat platnya. Udah terpasang. Penggambaran tangga, kita ke arsitektur, lalu ada ke stair. Sebenarnya ke lantai 1 dulu. Oke, kalau udah, location lainnya ubah ke run left. Kita pilih yang monolithic stair. Setelah itu, kita buat dulu sembarang 11 anak tangga.
Jadi jika udah, kita pindahkan dulu ke tengah. Udah, kita pindah ke tengah. Karena ini tidak sama, kita tarik aja. Oke. Besok kita udah selesai, kita lihat 3D-nya. Dan ini sebelah sini. Lalu kita pencet ininya. Kita pencet hide and fill. Kategori oke. Jika udah, karena ini kelebihan, ininya kita ubah jadi, karena kelebihan ini kita ubah jadi 23 aja. Play. Oke, udah masuk. Dan selanjutnya kita akan bakal pencet logo rectangle. Ketika ada satu, pencet dari ujung tangga ke ujung ini. Udah, tinggal checklist saja. Kita langsung lihat jadinya. Nah, udah kita copy seperti biasa. Kita copy ke lantai 2. Oke. Udah. Yang di lantai 2 juga ini belum ditutup, belum dibuka. Buat lubang kita buka juga. Kita samain aja. Pakai yang rectangle. Checklist. Nah, oke, ini udah. Selanjutnya kita akan copy ke selisih sebelahnya ke samping kanan. Kita tinggal klik. Udah kepilih. Selanjutnya kita ke lantai 1. Udah, kita copy ke yang ini. Nah, oke, udah ada di sini. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sebelah sini juga udah ada. Tapi sama belum dilubangin. Kita lubangin dulu. Oke, kita ke lantai 1. Ini kita lubangin. Kita tunggu. Ya udah, selanjutnya yang atasnya juga. Sama kita lubangin juga. Kayak tadi dari ujung ke ujung sini. Oke. Lihat jadinya, nah udah. Selanjutnya ini buat tangga tipe 1. Selanjutnya kita akan buat tangga tipe 2 di sebelah sini. Buat tangga yang lumayan besar, kita ke arsitektur, kita ke stair. Lalu juga ini tetap monolitik. Sini kita lanjut buat aja langsung sembarang. Sebelah sana tangga. Ininya ganti jadi 200. Kalau udah, kita langsung pindahin aja.
kerjain dulu ini ke sekarang kita lanjut buat landingnya atau bordes. Klik yang create sketch, pakai yang line biasa, tarik di tengah ke ujung sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Kita harus lanjut ke ini biar nambah kolomnya, lanjut ke sini. Ini lalu ke sini, sini, ini ke bawah lagi ke pinggir, dari sini, pinggir sini. Oh, oke. Jika udah, kita klik oke. Nah udah, kita lanjut buat tanggal 2 lagi di sebelah sini. Empat lima enam tujuh delapan sembilan. Udah, 200. Udah, kita pindahin yang ini ke sini. Nah ini kita mirror. Nah, udah. Oke, jika sudah kita klik checklist, oke. Nah, ini udah masuk sih tangganya. Kita lihat di 3D-nya. Di apa? Kita lihat di sini. Nah, kalian ya. Pencet ininya jadi 2, 3. Oke. Sekarang tinggal ngelubangin ininya. Kita ke lantai 1. Langsung aja dari ini sampai sini. Oke. Kita tunggu teman-teman. Nah, oke udah. Nah, ini udah teman-teman. Udah oke. Dan sini kita akan copy ke lantai 2. Oke, yang lantai 2 juga kita ini lubangin dulu. Tunggu. Oke, udah untuk tangga tipe 2 udah jadi seperti ini ya teman-teman. Lantai 2 nya udah selesai. Selanjutnya kita bikin ke tipe 3 yaitu ada di lantai 3 langsung. Ada di bagian sini. Teksturnya berbeda karena bukan tangga beton jadi pakai yang industrial. Lanjut buat aja. Sembarang lebih dulu seperti biasa. Kita buat dari ke ujung. Nah, kita pindahkan dulu. Kita lihat di 3D-nya. Nah, udah pas juga ya.
kita lubangin dulu ini. Ini oke dulu, biasanya kita klik 2 kali. Kita di lantai 3 kita sesuaiin aja. Ini tangganya. Udah, klik checklist. Dan, nah, udah teman-teman. Udah selesai gitu untuk pembuatan tangga yang tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ya, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan untuk proses pembuatan gedung C, EPTUP, sampai ke pembuatan tangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.